Yang kali ini bakalan gue rekomendasiin adalah mobil dengan harga itu under 100 juta deh. Ya, what's up cuy? Ya, kali ini gue mau ngasih rekomendasi beberapa mobil. Ini adalah segmen rekomendasi mobil. Yang kali ini bakalan gue rekomendasiin adalah mobil dengan harga itu under 100 juta deh. Soalnya banyak banget yang masuk di DM Instagram khususnya, "Bang, kalau punya budget segini cocoknya beli mobil apa nih?" gitu. Nah, jadi di video kali ini gue sih beberapa waktu yang lalu sempat survei harga-harga mobil. Ya, ini video untuk daerah Kalimantan Selatan ya. Mungkin kalau untuk daerah Jabotabek harganya bakalan lebih murah. Oke, yang pertama dulu gue nggak mau misalnya mobil A, mobil B gitu, mobil C gitu ya. Kali ini gue bagi per segmen aja deh. Jadi untuk segmen yang pertama ini LMPV. Nah, jadi kalau untuk mobil yang under 100 juta itu di range harga di bawah 100 juta. Untuk LMPV sih gue ada beberapa opsi. Jadi misal dari beberapa opsi ini nanti gue bakalan pilih yang mana yang serap banget buat gue. Oke, yang pertama itu Nissan Livina. Nissan Grand Livina tahun 2011 ke bawah juga itu harganya 100 juta. Ada juga yang di bawah 100 juta. Jadi 2010-an, 2007, 2008 itu harganya di bawah 100 juta. Terus juga kalau misalnya nih ngomongin soal Livina, Nissan Livina ini dia lebih enak sih kalau pribadi di gua dibanding dengan Avanza ataupun Xenia. Kalau untuk konsumsi bahan bakar dia kurang lebih sih, tapi lebih irit Avanza sama Xenia sedikit. Tapi untuk build quality dan juga tarikan, gue lebih megang si Nissan Livina ini. Mobil ini gak rewel, tapi spare partnya itu kadang tidak tersedia, yang KW-KW-nya jarang tersedia di pasaran. Tapi kalau misalnya kalian seringnya bawa ke bengkel resmi, itu spare partnya cukup tersedia untuk Nissan Grand Livina. Tapi tersedia juga sih di pasaran-pasaran gitu untuk spare partnya, cuman yang KW-nya jarang gitu. Oke, lanjut lagi. Ini ada Daihatsu Xenia dan juga Toyota Avanza di tahun 2011 ke bawah. Nah, jadi untuk mobil ini di bawah 100 juta. Dan juga kalau kalian yang pengen misalnya nih ya, keluarga baru gitu ya, atau mau menikah, kalian perlu LMPV dan budget kalian cuma di bawah 100 juta. Avanza ini dan Xenia adalah rekomendasi yang cukup tepat bagi gue. Karena pertama dia spare partnya tersedia banget di pasaran, dari yang KW sampai yang orisinil. KW pun juga banyak, KW-nya macam-macam gitu. Jadi kalau misalnya kalian kepepet nggak bisa beli yang ori, yang KW-nya tersedia. Dan juga durabilitasnya juga cukup bagus untuk Avanza dan juga Xenia. Temen gue ada yang make itu Avanza yang generasi pertama banget, itu tahun 2000 berapa ya, 2006 gitu ya, dan masih bagus sampai saat ini gitu, masih gak rewel banget. Dan juga dia irit juga sih. Tapi itu tadi, kalau untuk kenyamanan gue lebih megang Livina. Jadi untuk segmen LMPV ini, diantara Livina, Xenia ataupun juga Avanza, gue mungkin akan memilih Nissan Grand Livina. Oke, lanjut lagi ya untuk segmen yang masih under 100 juta. Ini untuk kelas LCGC nih. Nah, jadi kan untuk LCGC ada yang tersedia di bawah 100 jutaan untuk mobil bekasnya. Let's say aja kita bilang seperti Toyota Agya atau juga Daihatsu Ayla. Itu yang di tahun 2014-2015 itu 90 jutaan, di bawah 100 jutaan kalau nggak salah. Terus juga kalau pengen tahunnya lebih baru, itu ada LCGC juga dari Suzuki Karimun. Itu tahun 2016, itu harganya udah di bawah 100 juta dan anjlok banget. Terus juga ada Datsun Go ya. Datsun Go juga di bawah 100 juta.
Terus juga ada Sigra nih. Kalau Sigra di tempat gua sih yang under 100 juta itu biasa yang manual cuy. Belum dapat yang matic atau tipe terendahnya. Nah, kalau kita ngomongin beberapa mobil ini, kita ulik dulu. Kalau untuk Toyota Agya dan juga Daihatsu Ayla ini di tahun 2014 itu masih 3 silinder cuy. Emang irit banget, sumpah. Dia irit banget, cuman tenaganya kalau bagi gua pribadi dia terlalu lemot banget sih. Cuman bentuknya yang kecil banget, jadi mudah untuk yang baru pengen punya mobil atau yang belum berkeluarga atau keluarga yang baru dan pengen mobil yang irit. Juga Toyota dan Daihatsu kan kita tahu lah after salesnya ya. Oke, cuman sayangnya 3 silinder. Kalau Karimun sih kalau gue sih kurang rekomendasi banget, karena pertama bagi gue bentuknya kecil banget dan apa ya, kayak gue gak ada sedikit rasa selera untuk Suzuki Karimun deh. Karena dari dulu awal kemunculan dia modelnya kayak gitu-gitu aja gitu. Terus juga ya kalau disuruh milih antara Agya dan juga Karimun, gue akan milih Agya gitu. Terus ada lagi Datsun Go. Datsun Go oke, dia untuk dimodifikasi juga cukup proper ya. Banyak juga yang modifikasi ini Datsun. Terus juga build quality-nya ya karena di LCGC ya kalian bisa nilai sendiri lah. Tapi tahunnya 2016 udah dapat yang di bawah 100 juta loh cuy. Terus juga untuk durabilitasnya sih so far sih teman-teman gue yang pakai Datsun belum ada kendala ya. Cuman ini juga Datsun ini tersedia yang Go Panca kalau nggak salah, itu yang bisa muat 7 penumpang. Oke, lanjut lagi untuk Sigra. Tapi ini sayangnya manual sih, walaupun tahunnya 2016, cuman ini yang manual cuy, yang di bawah 100 juta ini. Nah, jadi dari beberapa mobil itu gue akan milih kayaknya oh ya, satu lagi ada Mitsubishi Mirage. Mitsubishi Mirage itu tahun 2014 itu 80 jutaan gitu, di bawah 100 sih. Dan Mirage lebih oke dibanding Agya dan Ayla kalau menurut gue. Cuman sayangnya kita tahu lah dia tidak tersedia lagi di pasaran untuk model barunya. Jadi kalau di gua akan memilih untuk ngambil Datsun Go. Itu sih, kalau ini opsi dari gua untuk segmen LCGC under 100 juta aja ya. Oke, lanjut lagi untuk segmen MPV. Nah, kalau MPV ini rekomendasinya gak banyak. Jadi ada Nissan Evalia tahun 2011 dan juga Toyota Innova tahun 2005. Nah, kalau gue harus milih sih, meskipun Innova ini tahunnya lebih tua banget gitu ya, 2005 dibandingkan Evalia yang 2011, mungkin yang 2006 atau 2007 mungkin dapat yang di 100 jutaan. Gue nggak tahu sih kalau di daerah kalian ya. Cuman kalau untuk Toyota Innova, pertama karena dia emang boros sih, kalau sama Evalia sama-sama boros aja sih. Cuman untuk durabilitas gue nggak pernah nyobain Evalia. Cuman kalau untuk Innova, let's say cukup oke lah. Jadi kalau pilihan gue adalah Toyota Innova walaupun tahunnya di tahun tua. Dan juga Innova juga spare partnya ya gampang lah gitu. By the way nih cuy, gue ngomongin ini berdasarkan mobil yang komersil aja gitu. Kalau misalnya banyak juga mobil yang ada 100 juta, let's say kayak Hyundai Sonata atau mungkin BMW atau Mercy yang tahunnya lama. Cuman gue di sini lebih ngebahas ke mobil komersil aja, yang mana mungkin lebih cocok untuk kalian gitu. Oke, lanjut lagi segmen berikutnya. Ini adalah small hatchback. Nah, untuk small hatchback ini lumayan banyak. Jadi ada Suzuki Splash tahun 2013, terus juga Toyota Etios itu tahun 2014-an. 2013-2014 itu under 100 juga. Terus juga ada Kia Picanto 2014-2015 ya. Kalau Rio sih, Kia Rio masih di atas itu sih. Kalau Hyundai, gue nggak rekomendasi Hyundai. Kenapa? Karena di Kalimantan sendiri untuk after salesnya susah.
Jadi yang gue rangkum adalah cuma 3 ini, Suzuki Splash, terus juga Toyota Etios, dan juga Kia Picanto. Nah kalau gue suruh milih sih, gue kebetulan bukannya apa ya, pecinta Toyota sih ya. Cuman kalau misalnya kita lihat untuk Kia, pertama ini sudut pandang gue dari subjektif banget dari gue, karena di lokasi gue Kalimantan Selatan gitu, yang which is bukan ibu kota. Jadi untuk after salesnya agak sedikit susah. Untuk Suzuki Splash bagi gue modelnya itu terlalu kuno banget dan gue nggak suka modelnya. Untuk Kia Picanto yang 2015 itu emang modelnya cukup keren, cuman sayangnya after salesnya agak sedikit susah. Jadi mungkin gue akan rekomendasiin untuk Toyota Etios, walaupun build quality-nya jelek dan bentuknya juga aneh sih. Tapi ya untuk small hatchback gue akan milih Etios dibanding 2 mobil yang tadi. Nah kalau untuk hatchback ini tadi kan small hatchback, ini sekarang ya hatchbacknya nih. Nah kalau hatchback ini ada Honda Jazz di tahun 2007-2008 ke bawah. Terus juga ada Toyota Yaris 2008an atau 2007 ke bawahnya, itu under 100 juta juga. Terus juga ada Suzuki Swift di tahun yang sama 2008an, atau Suzuki X-Over di tahun 2007-2008. Nah kita ngomongin segmen ini emang ketat banget dan pasarannya cukup laku banget. Kalau ngomongin Suzuki X-Over sih gue kurang suka sih untuk desain interiornya. Tapi untuk durabilitas cukup oke. Kalau untuk Suzuki Swift ya dia mungil banget dan bentuknya juga sporty banget dan durabilitasnya cukup oke juga. Terus juga after salesnya nggak terlalu mahal gitu. Kalau Honda Jazz 2007 bagi gua itu bentuknya itu Jazz generasi kedua ya, pertama atau kedua sih ya, yang dari tahun 2004 sampai 2007 bentuknya mirip-mirip masih kayak gitu. Nah kalau bagi gue itu bentuknya agak ketinggalan zaman banget. Kalau untuk Yaris Bakpao juga durabilitas mobil ini oke. Terus juga untuk segala macam penyimpanan, laci penyimpanan dan lain-lain itu paling banyak di Yaris Bakpao juga. Tapi sayangnya bentuknya enggak deh kalau gue. Jadi kalau gue akan memilih ke Suzuki Swift di tahun 2008 itu, karena bagi gue bentuknya masih cukup oke lah untuk dipakai di tahun 2020. Sekali lagi ini video subjektif banget dari gue. Oke, kita lanjut untuk SUV deh. Nah untuk SUV ini ada tersedia CR-V tahun 2005, itu yang masih pakai konde. Terus juga ada Grand Vitara yang 2007. Kalau menurut gue sih untuk SUV ini gue akan milih Vitara sih. Walaupun dia mungkin agak kelasnya agak berbeda ya dengan CR-V ya. Cuman untuk Vitara kalau CR-V 2005 sih menurut gue ketuaan banget. Modelnya jadul banget. Vitara juga menurut gue jadul sih, cuman masih oke lah. Kalau untuk durabilitas gue nggak pernah punya kedua mobil ini, jadi gue nggak bisa bilang kalau CR-V atau Vitara, CR-V lebih oke dari Vitara atau sebaliknya. Oke, untuk sedan. Kalau untuk sedan ini under 100 juta itu ada kayak Vios sih, Toyota Vios, itu Vios Tolimo juga. After salesnya banyak, spare partnya juga tersedia banyak banget. Terus juga kalau misalnya ngomongin brand Honda, ada Accord di tahun 2006. Nah kalau antara itu sih beda kelas sih sebenarnya antara Accord dan juga Vios ini. Karena Accord jauh lebih mewah, tapi karena tahunnya tua banget, 2006 ke 2020 itu jauh banget kan. Jadi gue mungkin akan memilih Vios karena pertimbangan tadi untuk durabilitasnya. Tapi kalau misalnya Accord karena dia kelasnya lebih mewah, it's okay kalau kalian lebih memilih Honda Accord. Itu tadi video singkat aja rekomendasi dari gua, dan gua rekap sedikit pilihan-pilihan dari gua. Jadi kalau untuk LMPV nih, gua akan milih tadi
Nissan Livina ya yang tahun 2011an gitu. Terus untuk LCGC gue akan milih Datsun Go di tahun 2016. Terus untuk MPV gue akan milih Innova yang 2005 walaupun tahunnya lebih lama banget. Terus kalau untuk small hatchback gue akan milih Toyota Etios di tahun 2014an. Terus kalau misalnya hatchback gue akan ngambil Suzuki Swift tahun 2008. Nah kalau SUV gue akan ngambil Grand Vitara yang 2007an gitu daripada CR-V yang 2005, 2006. Dan kalau sedan gue bakalan ngambil Vios. Oke. Ini video subjektif banget dari gue. Jadi kalau misalnya kalian juga punya rekomendasi atau kalian pengen nanya, boleh sharing di kolom komentar. Bang, bagusnya ngambil ini atau ini gitu. Kalau misalnya bukan masuk dari rekomendasi yang gue sebutin tadi. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Ini mungkin bisa jadi salah satu referensi kalau setelah wabah corona kalian mau beli mobil yang harganya di bawah 100 juta. Mungkin ini bisa jadi rekomendasi buat kalian. Kalaupun emang ada opsi lain bisa kalian tanyain di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya ya coy. Thanks for watching.